data tersebut, maksudnya dari data lembaga tersebut. Dari mulai standar 1 sampai standar 8. Berarti kan untuk akreditasi seperti yang saya umumkan kemarin, diinfokan kemarin, mungkin memang mulainya di bulan Juni. Cuma Juni tanggal berapanya belum tahu karena ini masih kegiatan untuk asesor dulu. Jadi asesor sendiri harus diberikan pembekalan lah istilahnya. Nah, nanti setelah asesor diberikan pembekalan, baru ada jadwal buat lembaga gitu. Pak Marcel, suara saya terdengar jelas? Loud and clear. Hah? Loud and clear. Dikirain nggak jelas. Wajahnya dibuka dong, aku buka nih wajahku. Yana, makasih ya udah membuka link pagi hari ini. Yan, kasih musik Yan yang menyemangati Yan. Biarlah sinarmu tetap menyinari alam ini agar menjadi saksi cinta kita berdua. Selamat pagi, Bunda Septi. Nggak ada suaranya sih. Headset Papa mana dek? Papa mana?
Nggak ada ya. Halo, assalamualaikum. Paut Kemuning, Paut Lili, terus dari Cahaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti kalau temennya sudah kumpul semua, kita mulai ya. Boleh, Bu. Oke, ini kita sudah jam 10 lewat 8 menit. Bentar ya, saya telepon dulu. Assalamualaikum.
Bung Glenn, Ya, sudah kumpul semua kah teman-teman kita atau masih menunggu? baru 5, Baru 5 ya? ya, Totalnya ada berapa? ada 9. 9 ya, berarti masih 4 lagi. Coba di itu kali woro-woro di WA-in. Ya, bentar. Paut Cempaka sudah hadir belum? Belum. Lagi Belum ya? El, udah ditunggu. Udah ditunggu. Udah online kok. Oh ya udah. Ditunggu ya. Tunggu. Sekarang. Sekarang ditunggu di Zoom. Di Zoom. Suruh pulang. Cariin lo sama ini Bu Meti. Ya.
yang sudah hadir. Ya. Di sini ada 7 ya. Boleh dibuka biar saya kenal wajahnya. Nah, oke, dari PAUD Lili ya. Salam kenal dari PAUD Lili. Iya Bu, saya kenal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Ibu Lili ya? Bukan. Citra Bu. Namanya Ibu Citra. Baik, Ibu Citra. Lalu dari PAUD Cahaya. Ya. Ya, Assalamualaikum Bu. Dengan Bu Septi. Dengan Ibu Septi. Oke, namanya Septi Cahaya ya. Oke. Lalu dari PAUD Kemuning, salam kenal dengan Ibu Diah. Waalaikumsalam. Lalu dari Juhariah nih, PAUD apa ya? PAUD apa TK? Melati Indah kok PAUD. Dari PAUD apa? Melati Indah. Dari PAUD Melati Indah. Oke. Saya catat ya. Melati Indah. Lalu tadi PAUD Lili itu ibu siapa? Maaf tadi. Citra. Ibu Citra. Oke, Ibu Citra. Ya. Terus dari Cahaya, Ibu Septi. Ini video. Cahaya. Lalu Ibu Dia dari Kemuning. Dia dari Kemuning. Lalu dari Dahlia Ibu Haja Sugiyarti. Ya, betul Bu. Salam kenal. Salam kenal juga Ibu Udah, ini ada lagi? Dahlia. Belum. Lalu dari Ibu Sunarti PAUD apa nih? Berdirbus. Bougainville. Bougainville Serdang. Dari Bougainville ya. Bougainville Serdang, ya. Oke. Lalu sudah semua? Ibu Tri. Cempaka Bu, Cempaka 08. Oh, ini dia ya. Ibu Tri ya. Betul. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana pagi hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Mudah-mudahan semuanya sehat dan alhamdulillah hari ini kita difasilitasi oleh Ibu Yana dan Pak Marcel untuk bisa ketemu walaupun lewat virtual ya, walaupun lewat Zoom ya. Nah, di antara teman-teman ada yang sudah NPSN-nya itu saya daftarkan sebagai pra-akreditasi. Jadi itu yang nanti melakukan penguploadan data adalah saya. Artinya kemarin yang saya minta itu dari PAUD Cempaka ya, Ibu Tri. Namun untuk yang lainnya bukan tidak dipakai, tapi nanti kan langsung masing-masing sendiri ketika sudah mengajukan permohonan ya. Jadi untuk PAUD yang hadir hari ini memang insya Allah informasi yang saya dapat dari Ban PAUD DKI bahwa akan mulai ada akreditasi di bulan Juni. Nah, pertanyaan saya, apakah semuanya sudah mengajukan permohonan? Belum. Oke, baik. Nanti mohon bantuan dari Pak Marcel untuk mengajukan permohonan. Jadi PAUD-PAUD yang hadir hari ini saya berharap ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebenarnya ada 9 ya Pak Marcel ya. Masih ada yang belum hadir nih. Nah, itu bisa mengajukan permohonan ya. Nantinya
insya Allah akan dischedulkan untuk akreditasi. Adapun untuk hari ini saya ingin menginfokan kepada semua lembaga bahwa akreditasi itu penting, artinya sebagai penjaminan mutu sekolah kita. Kalau sekolah kita tidak diakreditasi, ke depannya bantuan seperti BOP, hibah itu nanti akan menemui hambatan, ya. Jadi akan dilihat lembaga mana yang sudah akreditasi itu yang diprioritaskan mendapatkan BOP maupun dana hibah, juga bantuan untuk pulsa, gitu ya. Nah, ini info yang saya terima dari Kemdikbud bahwa ini ada keterkaitan antara BANPAUD dengan Kemdikbud, karena memang BANPAUD ini adalah kepanjangan tangan dari Kemdikbud. Diharapkan semua PAUD, apalagi kita nih di kota besar, di ibu kota, masa iya sekolahnya nggak diakreditasi gitu ya. Apapun kondisinya tetap harus diakreditasi sebagai bentuk pengakuan dari pemerintah bahwa sekolah kita memang sudah mengikuti aturan, ya, sudah mengikuti aturan, sudah mengikuti standar yang dibuat oleh BANPAUD DKI, yaitu dari standar 1 sampai standar 8. Pertanyaan saya yang kedua, tadi permohonan belum semua. Apakah semua lembaganya sudah masuk atau sudah terdaftar di Dapodik? Sudah, alhamdulillah. Karena memang data yang ada di Dapodik itu terkait dengan Sispena ini, ya. Jadi ada data-data nanti yang diambil dari Dapodik yang sudah diperbaharui oleh lembaga. Nah, jadi ketika mengajukan bantuan operasional itu kan harus mengupdate, ya, atau memperbaharui data-data yang ada di Dapodik. Jadi mohon nanti teman-teman kalau data Dapodiknya belum diupdate, minta bantuan dengan Pak Marcel. Bagaimana mengupdate data Dapodiknya, gitu ya? Karena ini ada kaitannya dengan Sispena, terutama untuk standar 1, standar 4 itu terkait dengan Dapodik, gitu ya. Jadi teman-teman lembaga nggak usah takut, nggak usah merasa beban bahwa akreditasi ini harus menyiapkan bla bla bla, karena itu adalah secara manajemen sekolah yang diakui atau sudah diakreditasi itu harus memiliki dokumen dari standar 1 sampai 8 dan itu rutin setiap tahun harus diperbaharui. Pertanyaan saya yang ketiga nih, apakah lembaga sudah membuat KTSP yang baru? Belum. Nah, belum ya. Ini kesempatan nih. Sekarang kan masih bulan Mei akhir atau sudah menjelang Juni. Nah, mohon nanti berbarengan dengan guru dan juga mengundang dinas terkait, misalnya binaannya penilik gitu ya, itu untuk memperbaharui KTSP-nya. Seandainya sudah memiliki KTSP sebelumnya, itu tinggal disisipkan bagian mana yang harus kurikulumnya. Yang sebelumnya itu adalah ada prota, tapi untuk yang sekarang karena masa pandemi, masih masa pandemi, tidak perlu menggunakan prota, tapi langsung prosem, RPPM dan RPPH gitu ya. Nah, itu bisa diperbaharui. Terus contoh RPPH untuk masa pandemi. Nah, dari mana kita dapat? Saya yakin nanti bisa dibantu Pak Marcel, karena Pak Marcel itu banyak data-data yang bisa di-share ke rekan-rekan lembaga, gitu ya. Jadi
Untuk KTSP ini kesempatan peluang untuk memperbaharui, lalu mengundang pemilik, dan bersama-sama nanti menandatangani hasil perubahannya. Jadi ada berita acaranya. Jadi tidak seluruhnya harus membuat baru, tapi cukup apa yang sudah ada, perbaiki yang penting, yaitu tadi misalnya di kurikulum. Terus harus ada SOP. Nah, jadi kalau yang sekarang itu KTSP-nya harus ada SOP, standar operasional. Bagaimana lembaga itu harus punya standar operasional pembelajaran anak, pembiayaan gitu ya. Terus untuk tenaga pendidik dan tendik tenaga kependidikan itu juga harus ada SOP-nya gitu ya. Baik, sebelum saya lanjut, apakah ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Silakan. Ini masih 8 orang ya, berarti yang baru siapa? 7 orang masih ya. Belum ada yang 2 lagi belum masuk nih Pak Marcel. Di sini catatan saya baru 7 lembaga. Baik, kalau memang tidak ada, saya ingin menjelaskan. Namun ini nggak bisa di-share karena masih rahasia buat asesor sebenarnya. Namun karena saya ingin memberikan info di awal buat para lembaga, saya akan sampaikan ini ya. Mudah-mudahan lembaga nanti bisa melengkapi dokumennya ya. Terutama mohon bantuan dari Ibu Tri Cempaka karena data namanya NPSN-nya sudah saya ajukan ke Sispena. Mohon nanti dilengkapi dokumen-dokumen yang akan saya sampaikan ini. Baik, sudah siap semua dengan catatannya? Mohon ambil catatannya dulu ya, supaya ya oke, sip. Supaya nanti bisa realisasikan kepada guru-guru, lalu dilengkapi dokumen-dokumennya ya. Baik, saya akan mulai dari standar 1. Saya buka, saya bacakan tapi tidak saya share karena di sini memang belum boleh untuk di share ke lembaga ya, karena ini masih miliknya asesor bahan PAUD. Baik, untuk standar 1 yaitu standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Nah, poinnya ada 1.1 yaitu deteksi pertumbuhan anak. Nah, yang dibutuhkan di sini adalah rekap pertumbuhan anak ya, yang memuat ada berat badan, ada tinggi badan, terus ada lingkar kepala. Jadi rekapnya saja ya, rekapnya. Nah, ini dari mana datanya? Sumbernya itu dari KMS atau KIA atau dari Dapodik. Nah, ini makanya terkait dengan Dapodik nih. Di Dapodik ada nih ya. Jadi para lembaga bisa mengambil, mendownload data rekap ini dari Dapodik ya, tentang pertumbuhan anak. Karena inilah yang dimasukkan oleh lembaga ke Dapodik. Misalnya jumlah anaknya sekarang ada 12 gitu ya. Nah, itu harus masuk semua di Dapodik. Tapi ada penambahan, berarti tinggal ditambahkan di tabelnya. Ada nama yang baru. Nanti Dapodik begitu ada pemberitahuan dari Dinas Pendidikan untuk diperbaharui, berarti yang penambahannya harus ditambahkan di sana. Nah, itu untuk 1.1 yaitu deteksi pertumbuhan anak. Nah, sekarang yang 1.2 yaitu deteksi perkembangan anak. Ya. Di sini juga adalah dokumen rekap hasil capaian perkembangan anak sesuai kelompok usia. Ya, yang berupa deteksi dini tumbuh kembang anak atau DDTK nih.
ya, yaitu kartu menuju sehat, ya, yang bentuknya ada juga screening perkembangan untuk semua anak. Ya, jadi ini DDTK nih, rekap DDTK. Kalau yang pertama tadi itu adalah rekap data berat badan, tinggi badan, lingkar kepala. Nah, kalau yang kedua ini DDTK, yaitu deteksi dini tumbuh kembang anak. Ini mohon kedua hal ini disiapkan untuk standar 1. Nah, sampai di sini sebelum saya lanjut ke standar berikutnya, apakah ada yang mau ditanyakan? Maaf Bu, untuk 1.2 seperti fotokopi KMS gitu. Kopi KMS bisa, namun yang diperlukan adalah rekapnya. Kalau kopi KMS kan semua anak banyak tuh ya, misalnya satu sekolah ada 10 anak, masa semuanya di kopi. Buat saja rekapnya. Nanti di paling bawah di tabelnya dikatakan itu sumbernya dari KMS sekolah. Ya, jadi rekapnya. Ada lagi yang mau ditanya? Sekarang kita nggak usah bikin tabel lagi ya, Kak? Kenapa? Tabel, nggak usah dibikin tabel. Iya, bikinnya dalam bentuk tabel. Jadi rekapnya dalam bentuk tabel dengan grafik. Nah, ya, nanti di Sispena tuh minta grafiknya. Jadi kayak apa namanya, tinggi berat badan anak terhadap misalnya lingkar kepala dan seterusnya gitu ya. Jadi harus ada untuk grafiknya. Nah, ini di dalam Dapodik tuh ada. Jadi tinggi badan terhadap berat badan. Nah, itu ambil aja salah satu untuk dibikinkan grafiknya. Jadi selain rekap berbentuk data-data angka, tabel yang tadi Pak Marcel bilang, ada juga dalam bentuk grafiknya, ya. Untuk yang 1.1, itu harus ada grafiknya. Baik, sudah paham semua? Ini ada yang baru, Ibu. Bu Putut. Sekolah mana, Bu? Ini ada Ibu Ambar. Boleh dibuka dulu untuk voice note-nya, untuk mikrofonnya. Ya, dari mana Ibu? PAUD Dahlia Kebon Kosong, Bu. PAUD Dahlia. Oke, salam kenal ya dari Baik, Bu, saya. sama-sama. Oke. Baik, sekarang saya lanjut untuk standar 2. Nah, standar 2 ini yang tadi saya bilang, apakah lembaga sudah punya KTSP? Nah, mohon untuk KTSP-nya diperbaharui ya. Jadi di situ KTSP tahun 2021-2022 gitu ya. Nah, dokumen KTSP itu tentunya saya yakin semua sudah paham ya. Harus ada kurikulum terus ada metode pembelajaran, lembar pengesahan. Nah, lembar pengesahan ini dari pimpinan yang diketahui oleh pemilik, paling tidak itu. Kalau tidak oleh suku dinas ya. Nah, paling tidak ada tanda tangan pemilik gitu. Yaitu untuk 2.1 KTSP. Nah, di dalam KTSP pun kalau misalnya lembaga mau membuang prota boleh, tapi prosem tetap harus ada, RPPM harus ada, dan RPPH harus ada. Terus RPPH kan banyak banget tuh 1 tahun. Nah, yang dimasukkan tidak usah seluruhnya, cukup contoh RPPH 1 minggu dari RPPM yang ada di dalam sana, gitu ya. Kalau memang lembaga kalau dimasukkan semua merasa terlalu tebal, itu boleh dibuat tersendiri. Jadi tetap harus buat yang lengkapnya, tapi dijilid tersendiri itu boleh. Tapi kalau mau dimasukkan ke dalam KTSP juga boleh, gitu ya. Nah, itu untuk kurikulum tingkat satuan. Terus acuan kurikulum. Nah, lembaga harus punya nih, ya.
standar nasional yaitu 137 dan 146. Ini harus ada minimal itu, ya. Jadi lembaga harus punya, andai belum punya bisa di-download, ya, atau boleh fotokopi dari teman-teman yang sudah punya. Karena nanti ketika divisitasi ini ditanya ini, ya, dan ini harus difoto. Ya, mohon nanti Ibu Tri untuk KTSP acuan KTSP yaitu Permen 137 dan 146-nya difoto. Ya, difoto covernya saja, gitu ya. Andai kita juga menggunakan kurikulum lokal, itu juga harus difoto acuannya, ya. Lalu di sini membuat data kelompok usia yang dilayani. Nah, ini datanya harus sesuai dengan Dapodik yang 2.3, ya. Itu datanya yang terbaru dan harus sesuai dengan Dapodik. Seumpamanya ternyata murid kita ada penambahan karena sekarang mungkin udah ada yang daftar, katakan menjadi 20, tapi di Dapodik cuma ada 15, berarti yang kita buat adalah yang 15 saja, karena yang 5-nya itu kan belum masuk, kecuali ada pemutakhirkan data atau ada pembaharuan data yang ada di Dapodik, boleh jadi dimasukkan semuanya. Tapi kalau di Dapodik tidak ada, berdasarkan kelompok usia, lembaga harus ngecek nama yang ada di Dapodik itu ada berapa jumlahnya dan siapa aja, gitu ya. Jadi jangan sampai berbeda. Misalnya di Dapodik cuma ada 15, tahu-tahu yang kita buat tabelnya ada 20 begitu, atau sebaliknya, gitu ya. Nah, itu adalah untuk 2.3. Nah, teman-teman, para lembaga, saya berharap dokumen ini adalah dokumen yang dibutuhkan ketika lembaga mengajukan permohonan. Ini harus diupload duluan, ya. Poin 1 standar 1 tadi dan standar 2 itu dokumennya harus disiapkan. Jadi kalau saya lihat di sini untuk standar 1 itu ada 2 dokumen, ya. Yang pertama adalah pertumbuhan anak, deteksi pertumbuhan anak, deteksi perkembangan anak, itu. Sementara untuk standar 2 yaitu standar isi ada 3. Ada 3 dokumen yang harus dipersiapkan, yaitu KTSP. Nah, KTSP ini yang dimasukkan tidak seluruh dokumen, adalah yang dimasukkan yang difoto nih covernya, lalu daftar isinya, berita acaranya, terus daftar hadirnya yang membuat dari KTSP ini siapa saja, lalu yang menandatangani pengesahannya, gitu ya. Jadi minimal ada 5 lembar. Nah, ini nanti digabungkan menjadi satu, menjadi bentuk PDF. Gitu ya. Jadi tadi ada 5 lembar, ya. Paling tidak ada isi cover, terus daftar isi, lalu ada lembar pengesahan, ada berita acara, dan ada absen daftar hadir ketika membuat KTSP. Nah, 5 lembar ini difoto lalu digabungkan menjadi PDF. Oke. Lalu untuk yang acuan kurikulum itu 2 buku tadi difoto, ya. 2 buku tadi yang 137 sama 146 difoto lalu digabungkan menjadi PDF. Berarti kan ada 2 foto digabungkan menjadi PDF, satu file. Lalu layanan menurut kelompok usia. Ini adalah tabel bentuknya, ya. Jadi di mana di atasnya judulnya adalah kelompok usia 4 sampai 5 tahun dan kelompok usia 5 sampai 6 tahun. Seandainya kita melayani 2 kelompok, berarti dibuat masing-masing dulu tabelnya, difotoin, lalu digabungkan lagi. Jadi 2 file menjadi satu bentuk PDF. Gitu ya. Itu adalah untuk standar isi.
Nah, sekarang untuk yang ketiga, standar proses. Nah, di standar proses ini data yang harus dipersiapkan cukup banyak. Nah, ya, yaitu pertama standar 3.1 perencanaan pembelajaran. Nah, tadi kan saya bilang di KTSP boleh yang dimasukkan tidak seluruhnya, tapi tetap sekolah harus punya nih dalam bundel terpisah, yaitu perencanaan pembelajaran yang dimulai dari PROSEM, RPPM, dan RPPH. Seandainya PROSEM-nya itu ada 2 semester, berarti 2 semester 1 dan semester 2. Lalu RPPM dari minggu pertama semester 1 dan berikutnya adalah proses RPPM di semester 2. Begitupun RPPH. RPPH kalau seandainya 1 minggu mengajarnya 4 kali atau 4 hari atau 5 hari, itu juga dibuatkan. Ya, jadi perencanaan pembelajaran itu ada 3 dokumen yang harus dibuat, yaitu PROSEM, RPPM, dan RPPH. Nah, pada saat memasukkan perencanaan pembelajaran ini, tolong difoto PROSEM, yaitu cover dan daftar isinya. Lalu RPPM, cover dan daftar isinya. Begitupun rencana pelaksanaan pembelajaran harian, cover, daftar isi, sama 1 lembar yang ada tanda tangan guru dan kepala sekolah, gitu ya. Jadi kalau digabungkan nanti PDF-nya ada, kalau program semester 2 lembar, RPPM 2 lembar, lalu RPPH 3 lembar, berarti semuanya ada 7 lembar, itu pas ya. Jadi bisa di college atau digabungkan menjadi PDF dari 7 lembar tadi. Terus yang 3.2 yaitu supervisi pembelajaran. Nah, di sini harus ada dokumen supervisi proses pembelajaran yang terbaru, ya. Jadi guru-guru yang disupervisi, nah itu juga harus memiliki supervisi pembelajaran. Jadi ketika guru mengajar itu ada supervisinya, bagaimana ketercapaian KBM-nya gitu ya. Nah, itu harus ada form supervisi pembelajaran. Seandainya belum memiliki, ini bisa di-download nih. Diketik aja di Google tentang supervisi pembelajaran PAUD, nanti akan muncul bentuknya. Kita bisa mencontoh itu. Atau bisa tanya dengan Pak Marcel. Ya, biasanya sudah punya nih contoh supervisi pembelajaran. Ya. Lalu yang ketiga yaitu 3.3 keterlibatan orang tua. Nah, keterlibatan orang tua ini penjabarannya itu ada 2, yaitu pertama tentang ketersediaan dokumen, laporan atau foto buku penghubung. Ya, jadi kalau seandainya tidak punya buku penghubung, kan semuanya punya WA group nih, ya. Nah, boleh di screenshot. Misalnya ada pemberitahuan, ayah bunda untuk bulan Mei ini kemarin tanggal berapa ya? Tanggal 27 adalah hari libur, misalnya itu pemberitahuannya, ya. Maka anak-anak tidak belajar. Namun pada hari Jumat belajar seperti biasanya. Nah, pemberitahuan yang lewat WA itu di screenshot, ya, lalu dimasukkan ke dalam file Word gitu ya. Nah, itu kalau tidak punya buku penghubung. Nah, terus yang kedua dari keterlibatan orang tua yaitu tersedianya dokumen laporan aktivitas yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang melibatkan orang tua. Maksudnya ini foto kegiatan BDR, ya. Kan selama ini kan kita kan kegiatannya banyak di rumah. Yang mendampingi adalah orang tua anak belajar di rumah. Nah, kegiatan inilah yang fotonya harus didokumentasikan. Jadi ada orang tuanya. Di foto tersebut ada orang tuanya lagi mendampingin anak. Jadi bukan cuma anak, tapi ada orang tuanya mendampingin anak. Jadi ada 2 foto
Yang pertama adalah screenshot tadi pemberitahuan lewat WA group atau kalau tidak lewat buku penghubung. Yang kedua adalah foto aktivitas orang tua mendampingi anak di rumah. Jadi waktu mendampingi anaknya misalnya lagi mengenal makanan sehat di dapur. Nah, itu ada fotonya bersama orang tua, ya. Itu adalah untuk standar 3. Lalu untuk standar 4, nah, ini adalah standar tenaga pendidik dan kependidikan, ya. Di mana pendidik itu datanya maupun tenaga kependidikan terkait dengan dapodik. Misalnya di dapodik itu berarti nanti pendidiknya untuk dibuatkan kualifikasinya cuma 4 orang, walaupun secara nyatanya sekarang udah bertambah nih gurunya gitu ya. Jadi harus sesuai juga dengan data dapodik. Seperti yang standar 1 tadi, jumlah murid harus sesuai yang ada di dapodik gitu. Begitupun ini data pendidik dan tenaga kependidikan harus sesuai dengan dapodik. Nanti waktu lagi mengisi Sispena, paling di situ harus ditambahkan misalnya pernah ikut diklat dasar, masukin tahun berapa, ya. Lalu upload dokumen atau sertifikat dari diklat dasarnya, gitu ya. Atau kalau untuk tenaga kependidikan, misalnya pernah mengikuti diklat teknis untuk manajemen. Nah, ini buat kepala sekolah nih, berarti harus disebutkan untuk sertifikat kepesertaan mengikuti manajemen juga harus diupload, gitu ya. Karena nanti di Sispena biasanya yang perlu disiapkan adalah uploadan ijazah diklat itu untuk semua guru dan kepala sekolah maupun operator, gitu ya. Jadi itu yang dimasukkan data-datanya yang harus diupload. Jadi dari sekarang mohon disiapkan data ijazah terakhir sama sertifikat diklat, gitu ya. Nah, itu yang harus diupload karena di dapodik biasanya itu belum ada. Semua lulusannya SD, padahal udah S1. Nanti di Sispena diperbaharui, gitu ya. Nah, berikutnya sebelum kita melangkah ke standar sarana prasarana, apakah ada pertanyaan? Boleh dibuka Ibu Juharia kalau mau bertanya untuk mikrofonnya. Jadi sekali lagi untuk dokumen standar 4 itu terkait dengan dapodik. Jadi yang terkait dengan dapodik adalah standar 1 dan standar 4. Standar 1 jumlah murid, standar 4 adalah jumlah guru dan tenaga kependidikan. Termasuk ketenaga kependidikan itu di dalamnya operator atau administrasi, gitu ya. Nah, yang dia bukan sebagai guru itu biasanya di dapodik sudah tercantum. Hanya yang perlu dipersiapkan oleh lembaga adalah dokumen ijazah terakhir dari guru bersangkutan atau tenaga kependidikannya seperti kepala sekolah dan sertifikat yang pernah diikutin apa saja. Seandainya sertifikatnya ada sertifikat diklat dasar, ada diklat lanjut, nah itu boleh difotoin lalu nanti di PDF-kan, digabung di PDF-kan. Nah, lagi-lagi semua dokumennya bentuknya PDF. Ya, jadi kalau nanti difoto kan bentuknya JPEG tuh, diubah menjadi PDF. Bagaimana cara mengubahnya? Nah, alhamdulillah di sini ada Pak Marcel yang bisa membantu lembaga. Ya. Nah, ini saya mau kenal dengan Ibu Putut Apriani dari mana ya lembaganya? Halo? Ibu Putut Apriani? Boleh dibuka dari lembaga apa? Saya Bu, Pauter Mata Hati. PAUD? Permata Hati. Permata Hati, oke. Ya. Ya, berarti ini sudah 9 sesuai dengan Marcel kepada saya. Ya.
Dari yang saya sudah sampaikan tadi, ada yang mau ditanyakan atau Bu Putut yang terlambat Iya Bu, saya tadi lupa ada urusan sebentar di pasar, satunya lama, agak lama. Oke. Nggak apa-apa. Maaf terlambat. Yang penting sekarang sudah bergabung, dan mohon nanti catatannya saling cross check ya. Jadi para lembaga yang lain boleh saling cross check dengan Pak Marcel, karena Pak Marcel Iya. juga ikut mencatat, karena beliau yang akan membantu ibu-ibu dalam mempersiapkan dokumen-dokumen yang tadi saya sampaikan. Ya. Betul. Itu untuk standar 1 sampai 4. Saya akan lanjutkan untuk standar 5. Baik. Nah, di standar 5 yaitu sarana dan prasarana. Nah, untuk sarana itu ada 1, 2, sebentar saya cek dulu. 2, oke. Ada 2 foto, tapi dalam 2 foto itu ada subnya lagi nih, ya. Untuk standar sarana, pertama kan standar sarana itu ada 5.11 sama 5.1.2, ya. Nah, kalau sarana yang pertama itu ketersediaan dokumen daftar inventaris, ya. Sarana bermain yang sesuai juga dengan Dapodik. Misalnya, pada saat pemutakhiran data, daftar inventarisnya itu ada meja sekian jumlahnya dalam kondisi baik, terus kursi dalam kondisi baik, lalu ada meja guru gitu ya, kursi untuk guru. Nah, ini adalah ketersediaan daftar inventaris keberadaan sarana prasarana. Ada lemari misalnya gitu ya. Nah, ini dimasukkan ada komputer gitu. Nah, kalau yang kedua itu ketersediaan sarana umum. Nah, sarana umum itu terdiri dari beberapa foto nih. Pertama yaitu foto adanya listrik ya, penerangan atau penerangan lain. Jadi meterannya itu difotoin, meteran PLN-nya. Lalu untuk ketersediaan toilet. Nah, di sini mohon juga ada foto toilet. Jadi ada pertama foto meteran listrik, kedua foto air pam, kalau tidak pam mungkin pakai mesin gitu ya. Nah, itu difoto. Itu yang kedua, foto kedua. Lalu foto ketiga adalah instalasi toilet. Jadi punya toilet dengan air bersih yang mengalir. Ya, jadi foto ini. Lalu yang keempat adalah instalasi cuci tangan dengan air mengalir. Umpama sekolah tidak punya wastafel, nggak apa-apa. Ada keran yang airnya mengalir, tapi di sebelahnya harus ada sabun, ada kain lap. Itu yang difotoin. Ya, beda dengan toilet yang tadi, itu kan kamar mandi. Kalau ini adalah untuk cuci tangan. Andai tidak punya keran, misalnya adanya ember, nggak apa-apa. Tapi mohon embernya dikasih keran, jadi airnya tetap mengalir. Gitu ya, foto cuci tangan dengan air mengalir. Lalu ya adalah data kepemilikan instalasi P3K. Nah, jadi di sekolah mungkin ada box P3K, itu difoto. Berikut isinya. Isinya itu biasanya kan kalau BOP juga pada punya nih, ada minyak kayu putih, ada Tensoplas, ada obat merah, kayak gitu-gitu ya, ada perban. Nah, itu difotoin. Jadi berikut kotaknya. Kalau tidak ada kotaknya nggak apa-apa. Yang penting P3K itu letaknya di mana. Nah, gitu ya. Nah, itu difotoin. Berikut isinya. Nah, jadi untuk poin sarana tadi ada 2 nih. Yang pertama adalah
inventaris, bikin tabel inventaris itu berarti satu foto, ya. Inventaris sarana bermain anak, ada dua deh, sarana bermain dan untuk inventaris keberadaan tadi ada meja, ada kursi gitu ya. Ada. Kalau sarana bermain anak itu kan ada tabelnya nih. Ada misalnya Lego, ada balok-balok, ada boneka gitu ya. Jadi itu tabelnya ada dua. Yang pertama tabel sarana prasarana yang ada di sekolah, kayak meja, kursi, lemari dan seterusnya. Yang kedua adalah alat main anak. Ya, misalnya tadi ada Lego, ada balok, ada boneka dan seterusnya. Nah, itu dijadikan satu nanti tuh foto-fotonya tadi. Ya. Nah, terus yang kedua adalah ketersediaan sarana umum. Kalau tadi kan sarana untuk anak bermain. Sekarang sarana umum ada 5 foto. Yang tadi ada foto meteran listrik, ada air, ada toilet atau kamar mandi, ada untuk cuci tangan dengan air mengalir, lalu ada P3K. Berarti 5 foto ini nanti digabungkan menjadi satu untuk di PDF-kan. Gitu ya. Itu adalah baru poin sarana umum. Tadi sarana bermain, sekarang sarana umum. Nah, sekarang yang kedua, prasarana. Nah, prasarana juga ini ada 3. Yang pertama itu adalah luas lahan. Nah, biasanya ini sudah didata juga di Dapodik. Luas lahan dari sekolah itu berapa kali berapa misalnya ya. Nah, ini juga harus dilengkapi dengan surat yang menguatkan. Seumpamanya lembaga itu adanya di pos RW, berarti luas lahannya kan dimiliki itu oleh RW ya. Ada berapa ukurannya. Nah, itu mohon difoto juga. Terus status lahan, apakah statusnya milik PAUD atau statusnya boleh pinjam pakai. Misalnya kalau di pos RW itu harus ada surat pinjam pakai, atau menggunakan pavilion rumah warga itu juga harus ada surat status lahan pinjam pakai. Gitu ya. Jadi baru 2 nih. Terus untuk yang ketiga yaitu ketersediaan prasarana satuan PAUD yang mengenai bangunan. Jadi difoto nih bangunannya, tampak depan gitu ya, itu difotoin. Juga difoto. Jadi ada ruang bermain, ada ruangan guru, lalu ada bangunan secara utuh. Jadi ada 3 foto nih. Nanti digabung lagi. Itu adalah prasarana. Ya. Nah, prasarana itu tadi saya udah bilang ada data mengenai luas lahan, lalu status dari lahan itu sendiri, pinjam pakai atau milik sendiri, berarti 2 foto. Pertama foto lahan, kedua foto pinjam pakai yang atau surat perjanjian. Terus yang ketiga adalah foto bangunan. Terus yang keempat foto ruangan bermain, terus ruangan guru. Berarti untuk prasarana ini ada 5 foto minimal. Itu nanti digabung lagi di PDF kan. Namanya 5.2 ya. Sarana, kalau yang tadi 5.1 itu adalah sarana. Nah, di sarana ini juga nanti di samping foto yang sendiri-sendiri ada juga yang digabungkan, gitu ya. Nah, itu yang harus dipersiapkan untuk standar 5 sarana dan prasarana. Oke, sekarang untuk standar 6, standar pengelolaan. Ini ada 2, yaitu 6.1 dan 6.2. Ada 3. 6.2 dan 6.3. Ya, ada 3 nih.
Nah, dari ketiga ini, yang pertama yaitu untuk standar pengelolaan, apa yang harus dipersiapkan dokumennya oleh lembaga, yaitu dokumen perencanaan. Nah, biasanya kan sekolah membuat perencanaan tahunan. Nah, di dalamnya itu ada visi misi. Ini juga masuk ke dalam KTSP nih, ada visi misi dan tujuan satuan, ada rencana kegiatan satuan pendidikan 1 tahun, dan kalender pendidikan yang berjalan dibuat oleh lembaga. Ya, jadi di 6.1 yaitu perencanaan satuan harus ada dokumen. Ini boleh masuk ke dalam KTSP atau dibuat lagi tersendiri, yaitu adanya dokumen yang isinya meliputi visi misi tujuan pendidikan, terus yang kedua rencana kegiatan pendidikan selama 1 tahun. Ya, rencana kegiatannya misalnya bulan pertama ada pengenalan, terus bulan kedua ada outing class, bulan ketiga ada cooking class, bulan keempat ada parenting gitu ya, terus bulan kelima ada kunjungan puskesmas. Pendidikan selama 1 tahun. Lalu ada kalender. Nah, biasanya kan lembaga mendapat kalender dari dinas pendidikan. Nah, kalau di dinas pendidikan itu kan kalendernya umum. Nah, berarti kita harus memindahkan, membuat lagi sendiri. Karena tadi, kalau kalendernya umum, dia kan hanya menunjukkan mulai pembelajaran dari Juli, Agustus, dan seterusnya. Hanya kalender saja. Tapi kalau kalender yang kita buat, itu sudah mulai ada isinya. Bulan Juli adalah pengenalan sekolah. Bulan Agustus kita outing class. Bulan September ada cooking class, ya. Terus bulan Oktober ada parenting. Nah, itu kan dimasukkan ke dalam kalendernya kita, makanya harus dibuat sendiri, ya. Jadi 6.1 itu ada foto tentang visi misi dan tujuan satuan pendidikan, itu 1 foto. Kegiatan selama 1 tahun apa aja. Terus yang ketiga adalah kalendernya sekolah. Oke. Sekarang 6.2, pengorganisasian. Nah, ini harus ada foto struktur organisasi yang terakhir, yang terbaru. Lalu buat yang kedua fotonya adalah deskripsi tugas pokok dan fungsi. Misalnya ada uraian tugas dari kepala sekolah bla 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 bla. Tugas dari guru bla 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 bla, lalu tugas dari operator bla bla bla, tugas dari administrasi bla bla bla. Nah, itu deskripsinya yang sudah dibuat di foto, ya. Lalu ada tata tertib pendidik dan tenaga pendidikan, misalnya harus datang jam 8 gitu ya, lalu memakai seragam. Nah, itu kan tata tertib. Misalnya sebelum masuk kelas atau memulai pelajaran membaca doa dan seterusnya. Tata tertib. Jadi itu harus ada, cukup dibuat 1 tata tertib pendidik dan tenaga kependidikan. Artinya tata tertib itu berlaku buat guru maupun kepala sekolah, gitu ya. Nah, itu berarti ada 3 foto untuk pengorganisasian. Tadi ada struktur, ada deskripsi tugas pokok dan fungsinya. Terus ada foto tata tertib, ya. Dari 3 foto ini nanti digabungkan menjadi PDF, ya. Terus yang 63 itu adalah untuk SOP. Nah, ini SOP juga masuk nih, ya, yaitu 6.3 adalah pelaksanaan. Nah, saya ulang lagi. Tadi 6.1 adalah perencanaan, 6.2 adalah pengorganisasian, dan 6.3 adalah pelaksanaan. Ya, di mana dokumen yang harus dibuat adalah harus punya SOP tentang penerimaan siswa yang mengatur bagaimana penerimaan siswa. Kalau belum paham mengenai bagaimana membuat SOP penerimaan siswa, boleh di-download atau nanti ditanyakan oleh Pak Marcel bagaimana penerimaan siswa. Misalnya
harus ada form pendaftaran. Terus di dalam form itu siswa harus melengkapi adanya fotokopi KK, misalnya gitu ya. Nah, itu adalah prosedur dari penerimaan siswa. Jadi misalnya pertama siswa datang ke sekolah harus mengisi formulir, lalu melengkapi datanya dengan foto, dengan KK maksudnya ya. Terus ada SOP tentang pembelajaran. Nah, SOP pembelajaran ini pertama kali anak masuk memberi salam, lalu berbaris antri di depan kelas, lalu masuk ke dalam ruangan, berdoa sebelum memulai pembelajaran kayak gitu, ya. Itu SOP pembelajaran. Terus yang ketiga adalah SOP kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Ini pengembangan kompetensi ini misalnya dalam 1 tahun itu di rencana tahunan tadi akan ada diklat buat guru. Di bulan apa diklatnya? Nah, ini harus ada SOP-nya. SOP-nya misalnya guru yang sudah mengajar 2 tahun akan diikutsertakan untuk diklat. Misalnya gitu ya. Lalu nanti untuk kepala sekolah disertakan untuk diklat manajemen, misalnya seperti itu peningkatannya. Diklatnya apa saja disebutkan, apakah diklat dasar, diklat lanjut, atau diklat mendongeng gitu ya. Terserah, itu pengembangannya SOP-nya harus ada, jadi ada aturannya. Lalu yang keempat, ada SOP pembiayaan. Nah, untuk SOP pembiayaan, ini kan Bikut punya bukunya nih yang buat acuan. Boleh dilihat dari sana atau kita mencontoh dari lembaga lain. Bisa. Tapi kita harus buat SOP-nya untuk lembaga kita sendiri, ya. SOP pembiayaan misalnya alurnya uang. Alur uang masuk itu pertama orang tua mendaftar, biayanya diterima oleh bagian administrasi. Nanti dari bagian administrasi akan didistribusikan kepada guru untuk pembelian misalnya ATK dan seterusnya gitu. Lalu yang kelima yaitu SOP pelibatan orang tua atau keluarga. Itu harus ada SOP-nya. Misalnya bagaimana prosedur ketika orang tua dilibatkan dalam parenting, misalnya seperti itu, atau ketika dilibatkan untuk makan sehat. Nah, itu kan pelibatan orang tua juga, SOP-nya bagaimana? Nah, itu harus dibuat juga. Nanti bisa dicontohkan oleh Pak Marcel. Baik, dari standar 6 itu ada 3, ada perencanaan, ada pengorganisasian, dan ada pelaksanaan. Nah, dari standar 5 sampai 6 ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Pertanyaan saya. Oke, silakan Bu Putut. Seperti SOP sekarang tadi ada pelibatan dan segala macamnya kan. 2 tahun terakhir ini kita tidak ada tatap muka, itu boleh ambil yang lama atau gimana ya Bu? Apa boleh ambil yang lama saja? Karena kan kita nggak ada pertemuan nih, tidak ada tatap muka 2 tahun terakhir gitu. Sama seperti SOP pembelajarannya harus diperbarui. Oh iya, iya, oke. Terus sama ini Bu, yang tadi sudah lewat sih, KMS segala macam itu juga sama Bu, KMS, KKA gitu kan kita tidak jalan nih untuk posyandunya. Apa pengisian orang tua sendiri atau gimana ya? Kayaknya boleh diisi oleh orang tua. Biasanya mungkin orang tua masih ke posyandu gitu ya. Enggak, libur juga Bu. Pokoknya selama pandemi ini 2 tahun terakhir ini posyandu tidak jalan. Jadi kita hanya memantau via WA gitu kan. Kalau bisa ada timbangan. Cuman itu kan kalau ada yang rajin atau yang punya. Kalau nggak punya tidak tercatat mungkin berat badan. Baik, berarti nanti bisa minta tolong orang tua untuk datang ke sekolah, bisa ditimbang gitu ya. Oh iya, oke. Mungkin nanti dischedulkan tidak tidak sekaligus, tapi dijadwal. Misalnya 1 hari 5 anak untuk mengukur tinggi dan berat badan juga lingkar kepala gitu ya. Jadi nanti diatur oleh lembaga supaya tidak berkerumun gitu ya.
Oke, itu Bu Putut. Iya, Bu Septi, apa yang mau disampaikan? Ya Bu, masalah yang standar 5-nya Bu, prasarana. Prasarana, oke. Ya, itu kan wastafel kita waktu kita ngebongkar PAUD dibuang deh Bu sama yang ngebongkarnya. Oke. Jadi kita nggak punya lagi. Oke. Tapi ada keran yang ngalir sih di depan sekolahan. Ya sudah, nggak apa-apa, pakai itu aja yang keran mengalir. Di sebelahnya kasih sabun sama lap. Betul. Terus yang masalah toilet. Toilet ini kan adanya di ruangan kantor RW. Iya. Itu kan nggak ada itunya Bu, apa? Nggak ada apanya? Cuman kamar mandi aja. Oh, nggak ada WC-nya. Nggak ada WC-nya. Ya sudah, nggak apa-apa, itu aja dipoto. Tapi kan ada air mengalir kan? Ada Keran kan? Ya udah, nggak apa-apa. Siapkan saja ember. Ada Untuk air gitu ada kan? ember, ada. Ya udah, itu ada ember, ada gayung di kamar mandi itu, Ada. sabunnya juga. Ada sabunnya, ada. Iya, di foto. Terus yang masalah Berarti nggak ada jambannya ya? nggak ada. Itu jadi kalau ada ini ke rumah. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Ah. Terus yang masalah status lahan. Nah, Kalau surat-surat sih kita nggak pegang, nggak tahu ya ayah dulu naruhnya di mana, saya juga nggak tahu. Jadi mungkin yang difoto luas lahannya aja sama surat pemakaian. surat pinjam pakai. Iya, boleh. Itu yang lama atau kita bikin lagi Bu? Kalau seandainya yang lama tidak ada tahunnya, misalnya itu boleh dipakai selamanya. Nggak ada tahunnya. Nggak ada tahunnya, isi suratnya itu artinya boleh dipakai seterusnya, nggak apa-apa itu dipakai. Tapi kalau misalnya di dalam surat itu disebutkan diberikan pinjam pakai selama 5 tahun, nah dihitung aja. Kalau memang sudah habis berarti harus diperbarui. Tapi kalau tidak ada tahunnya, itu dipakai boleh. Enggak Bu, nggak ada. Berarti itu dipakai nggak apa-apa ya Bu ya? Nggak apa-apa. Oke. Terima kasih Bu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Bougainville, Bu Sunarti, silakan, ada yang mau disampaikan? Suaranya tidak terdengar, Bu Sunarti. Belum ada suaranya. Atau enggak gini, ditulis di chat kali ya, ditulis di chat, biar saya nanti bisa baca. Oke. Karena kalau suara tidak terdengar boleh ditulis di chat ya. Baik teman-teman, saya sudah menjelaskan standar 1 sampai 6. Mudah-mudahan semuanya sudah mencatat dan memahami apa yang dibutuhkan pada saat lembaga mengajukan permohonan. Dokumen-dokumen itulah yang harus disiapkan terlebih dahulu ya. Oke, nanti akan berbeda lagi pada saat melakukan visitasi ya. Ada performance ya, ada performance yang harus disiapkan foto-fotonya. Kalau sekarang lebih kepada administrasi, dokumen-dokumen administrasi gitu ya. Nanti secara detail apa yang tadi sudah saya sampaikan bisa di cross check ke Pak Marcel, nanti biar Pak Marcel ikut membantu menyiapkan atau memberikan contoh-contoh dokumennya seperti apa. Baik, selanjutnya untuk standar 7 ya. Standar 7 itu adalah pembiayaan. Pembiayaan itu ada 2 poin besar. Yang pertama adalah rencana anggaran atau 7.1 itu rencana anggaran, dan 7.2 adalah administrasi keuangan. Nah, di 7.1 rencana anggaran itu lembaga harus menyiapkan RAPBS, rencana anggaran tahun berjalan ya. Jadi harus ada RAPBS nih tiap sekolah. Misalnya tahun ini untuk RAPBS ajaran 2021-2022.
Nah, berarti dibikin selama 1 tahun. Kebutuhannya apa aja? Misalnya kebutuhan buat beli hand sanitizer, buat beli sabun, terus buat menyiapkan P3K misalnya seperti itu. Lalu yang dikeluarkan, yang didapat itu apa saja? Misalnya dari donasi, lalu dari iuran murid atau infak gitu ya. Nah itu. Nah paling sedikit harus meliputi biaya investasi. Jadi investasi itu adanya meja kursi berapa nilainya gitu ya. Terus ada biaya operasional, itu tadi yang dibutuhkan misalnya untuk beli ATK, untuk beli masker, hand sanitizer dan seterusnya. Lalu biaya personal. Nah, biaya personal ini adalah misalnya memberikan transport buat guru misalnya gitu. Ya. Nah, itu juga dimasukkan ke dalam RAPBS. Jadi ada biaya tabel. Paling tidak di tabel tersebut ada biaya investasi, biaya operasional dan biaya personal, ya. Dan untuk 7.2 pembiayaannya itu adalah administrasi keuangan yang meliputi dokumen pembukuan, ya, pembukuan catatan pemasukan dan pengeluaran, ya. Jadi ada buku kas nih, ada buku kas yang harus dimiliki oleh lembaga. Lalu ada laporan keuangan, jadi laporan keuangan bulanan dan tahunan, rekapnya. Dari harian tadi buku kas, lalu direkap, bikin bulanan dan tahunan. Jadi untuk administrasi keuangan itu ada 3, ya. Ada buku kas, buku harian, catatan, terus ada laporan keuangan bulanan dan tahunan. Jadi ada 3 tabel, ya, untuk keuangan. Tadi kalau untuk anggaran ada 1 tabel saja RAPBS, tapi harus memuat tadi ada biaya investasi, operasional, dan personal, gitu ya. Nah, inilah yang harus dipersiapkan lembaga untuk standar 7, standar pembiayaan. Lalu untuk standar 8, yaitu standar penilaian. Nah, ini adalah standar yang terakhir. Nah, di standar penilaian ini ada 2 poin besar, yaitu 1 penilaian perkembangan anak dan yang kedua laporan perkembangan anak. Nah, kalau untuk penilaian perkembangan anak itu yang terbaru, misalnya diambil salah satu perkembangan anak yang ada checklistnya, misalnya belum berkembang sesuai harapan, berkembang sangat baik gitu ya. Nah, itu adalah penilaian perkembangan anak. Lalu laporan perkembangan anak itu adalah raport, ya, contoh raport yang biasa digunakan oleh lembaga, ya, di mana di dalam raport tersebut itu biasanya kan untuk 1 semester. Nah, jadi nanti difoto lah tuh covernya, lalu ada yang ada data anak dan ada keterangan tentang, misalnya kan biasanya menggunakan narasi tuh, Andi sudah cukup baik di dalam aspek perkembangan kognitif, namun Andi belum maksimal untuk bahasanya, ya. Begitupun untuk sosemnya masih belum sempurna atau belum baik, karena kadang-kadang lupa mengucap salam atau menyalami guru, misalnya seperti itu. Dalam seni, Andi sudah mulai bisa mengikuti menyanyi, misalnya gitu. Terus untuk motorik cukup baik, motorik tangan, motorik halus maupun motorik kasar. Jadi yang ada penjabaran itu 6 aspeknya tuh, uraiannya itu difotoin, ya. Yang cover depan, lalu ada biodata anak dan ada uraian tadi. Itu yang difotoin tentang laporan perkembangan anak. Jadi bukan cuma cover raportnya saja, tapi ada isi tentang laporan 6 aspek tadi. Ya, kalau penilaian perkembangan anak itu yang tadi bentuknya checklist atau anekdot gitu ya. Nah, itu yang harus dilengkapi
oleh sekolah sebagai standar penilaian 8. Baik, para lembaga yang sudah hadir, itulah untuk persiapan akreditasi tahun 2021 yang harus disiapkan dokumen-dokumennya dari standar 1 sampai 8 yang tadi sudah saya sampaikan, ya. Nah, jangan lupa untuk supervisi di standar 6 tadi itu harus ada 2 ya, supervisi guru tentang kegiatan belajar mengajar dan supervisi kepala sekolah. Nah, gitu kan? Ada 2. Jadi kalau kepala sekolah disupervisi oleh penilik, kalau guru disupervisi oleh kepala sekolah. Nah, tiap ada supervisi, tindak lanjutnya harus dituliskan. Misalnya, Ibu Septi dalam KBM sudah cukup baik, gitu ya. Namun perlu ditambahkan bagaimana mendongeng, ya, agar lebih kreatif, misalnya seperti itu. Jadi ada tindak lanjut yang harus dituliskan ketika supervisi buat guru. Ya. Contohnya supervisi kayak apa nanti bisa di-download atau nanti bisa ditanyakan ke Pak Marcel. Baik, para lembaga yang sudah hadir, yaitu ada Bu Juharia dari Melati Indah, Ibu Citra dari PAUD Lili, lalu Ibu Septi dari PAUD Cahaya, Ibu Diah dari PAUD Kemuning, Ibu Sugiyarti dari PAUD Dahlia, Ibu Sunarti dari Bougainville, lalu Ibu Tri dari PAUD Cempaka, Ibu Ambar dari Dahlia, dan Ibu Putut dari Permata Hati. Dari ke-9 PAUD ini, mudah-mudahan dengan adanya penjelasan yang tadi sudah saya sampaikan akan memudahkan dalam mempersiapkan dokumen. Dan insya Allah nanti akan diingatkan kembali oleh Pak Marcel tentang dokumen-dokumen tadi. Nah, utamanya saya mohon sekali untuk Ibu Tri dari Cempaka, dokumennya bisa dilengkapi dari hari ini ya, karena nanti hari Minggu akan saya pakai. Ya, hari Minggu akan dipakai. Nah, bagaimana melengkapinya nanti bisa minta bantuan Pak Marcel. Nanti saya akan kasih link Google Drive, nanti semua datanya diupload di sana. Ya, nanti saya koordinasi juga dengan Pak Marcel untuk Google Drive-nya. Jadi nanti di upload ke sana. Atau bisa juga sih dikirim by WA, nanti saya yang upload di Google Drive gitu. Ya, mohon bantuannya Bu Tri. Terima kasih sebelumnya untuk kesediaannya, dan sebelum saya akhiri, apakah ada masukan dari Pak Marcel? Silakan. Untuk yang apa nih, grafik beberapa murid itu bisa nggak ditentukan? Kita kan ada kelas A, kelas B, atau kelas lain-lain itu. Ya, kalau misalnya kelas A wanita dan pria gitu. Yang kelas B wanita dan pria gitu, supaya ya bisa seperti itu, karena di Dapodik begitu, ada kelompok wanita, ada kelompok pria, bisa seperti itu. Tapi nanti tetap aja tabelnya disatukan, di PDF-kan. Iya, untuk grafiknya aja. Kalau tabel sih full. Oke. Oh, maksudnya untuk praktisnya hanya kelompok usia saja gitu? Enggak, kan di sini kan dibilang kan ada tabel yang berdasarkan dari Dapodik jumlahnya. Nah, itu kan terus kita harus membuat grafik. Tadi bilang kan grafiknya untuk beberapa peserta didik saja. Jadi maksudnya kita sepakat aja bahwa peserta didiknya dari kelompok A dan kelompok B, satu wanita, satu pria, gitu aja. Iya, boleh banget. Berarti itu lengkap. Nanti tinggal grafiknya dari masing-masing itu digabungkan menjadi PDF. Begitu. Terus untuk KTSP-nya ini kita memakai KTSP yang BDR. Iya, KTSP-nya yang BDR. Untuk yang RPPH-nya BDR.
ya kan? Kalau prosem kan sama dengan kondisi yang normal. Ya, hanya yang berbeda itu biasanya di RPPM dan RPPH saja, sesuai dengan BDR. Gitu. Nah, ini pun nanti misalnya untuk RPPM tidak semua minggu, tapi dicontohkan aja misalnya 1 bulan berarti kan cuma 4 minggu, itu difotoin lalu di PDF-kan. Terus untuk yang RPPH juga jangan 1 bulan, cukup 1 minggu saja, kan dalam 1 minggu ada 5 hari, berarti ada 5 RPPH, itu digabungkan menjadi RPPH untuk 1 minggu gitu. Jadi kalau yang buat Sispena tidak usah seluruhnya, kalau seluruh minggu kan banyak banget, ambil salah satu minggu yang memang kita melakukannya dengan BDR. Untuk Ada lagi? Untuk keuangan yang pembiayaan itu kan kita ada dari BOP. Apakah Ya. sebagai sumber biaya eksternal? Karena kita Iya, jadi biar di BOP kan ada dicatat sama kita masuk dari BOP, terus dari iuran murid gitu ya. Lalu kan nanti di sebelah kanannya ada biaya operasional. Nah, biaya BOP itu kan langsung udah tertulis tuh. Misalnya untuk buku pembelajaran, untuk transport, untuk ATK, untuk sarana prokes misalnya, itu kan udah tercantum semua. Ya berarti kan itu biaya operasionalnya langsung habis kan kalau yang BOP. Nah, tinggal yang dari iuran murid itu digunakan buat apa aja gitu. Biasanya kan kalau BOP begitu katakanlah terima 20 juta langsung harus nol, ya kan? Nah, itu tinggal dipindahkan saja. Kan ada laporan BOP tersendiri. Namun di rekap ini dimasukkan dapat dari dana BOP 20 juta. Lalu di sebelahnya ada biaya operasional yang habis 20 juta, berarti tinggal nol. Gitu ya, saldonya nol. Nah, untuk yang dari iuran murid itu tinggal melengkapi saja, misalnya di sana untuk menambah transport guru misalnya gitu. Karena kan di BOP juga kan ada transport tuh. Tapi hanya untuk 3 bulan misalnya. Berarti yang bulan selanjutnya diambil dari dana iuran gitu ya. Jadi tetap dibikinnya 1 tahun RAPBS-nya. Ada lagi? Terus untuk penilaian itu kita pakai narasi apa sistem rapot atau gabungan antara narasi dan rapot? Kan di raport guru kan ada menulis narasi, itu aja difotoin. Kan covernya tadi difoto, lalu yang ada biodata anak, lalu yang ada narasi tadi difotoin, itu untuk laporan perkembangan anak yang raport tadi. Nah, kalau yang laporan anak yang ada checklist gitu ya, itu penilaian perkembangan anak, itu bentuknya ada checklist, ada anekdot, berarti ada lembaran checklist, ada lembaran anekdot, dan ada lembar hasil karya, di mana nanti di hasil karyanya itu kan ada fotonya, lalu kan ada keterangannya di sampingnya, bla bla bla, berarti ada 3 lembar laporan perkembangan anak itu. Jadi misalnya diambil salah satu anak saja, misalnya diambil namanya Andi tadi, dia untuk yang checklist berarti masuk 6 aspeknya tuh. Nilai agama moralnya berkembang sesuai harapan. Namun untuk bahasanya belum berkembang, misalnya gitu ya. Nah, itu 1 lembar yang ada checklistnya. Lalu yang lembaran kedua anekdot. Nah, di dalam anekdot tolong ada tindak lanjut, misalnya Andi bahasanya kurang baik. Tindak lanjutnya adalah meminta kepada orang tua untuk Andi terapi wicara, misalnya begitu. Jadi di dalam tabel anekdotnya itu ada tindak lanjut dari guru. Jadi bahwa dia lambat bicara, tindak lanjutnya adalah menyarankan orang tua membawa Andi ke puskesmas untuk terapi wicara, misalnya gitu.
ya tindak lanjutnya. Terus yang ketiga hasil karya, kan anak-anak setiap hari kalau BDR pun kan mengirimkan hasil karya tuh. Nah dari hasil karya itu ambil aja salah satu yang miliknya Andi, jadi sama semuanya punya Andi. Nanti di sana ada foto hasil karyanya, terus ada keterangannya gitu. Wah Andi mewarnainya sudah cukup baik, ya namun gitu kan masih ada yang perlu ditambahkan, yaitu misalnya harus ada gambar lainnya yang mendukung kegiatan mewarnai kayak gitu ya. Itu Pak Marsal. Nanti kalau seandainya ada hal-hal yang kurang paham, boleh WA saya, nanti biar saya balas WA-nya gitu ya. Untuk SOP kan yang standar dulu kita ada 15. Apa? SOP. Dulu ada 15. Yang Iya. Apa yang hanya kita di sini hanya ambil yang 5 atau yang 15 ikut juga jadi 20? Kurang jelas. Soalnya di sini sudah mulai ada orang mengaji, jadi suaranya nggak jelas. Coba diulang. SOP kan dulu ada 15. Sekarang ada yang baru lagi kan di sini diminta. Itu digabungin nggak? Gabungan atau? Oh iya digabungin, betul digabungin. Jadi yang lama sama yang baru digabungin. Oke, ini ada pertanyaan masalah prasarana. Kami kan sekolahnya ada di kantor RW. Kondisi ruangan terbatas, tidak ada ruang guru dan ruang lainnya. Jadi semuanya jadi satu ruangan dan tidak dipisah. Nah udah fotonya nggak apa-apa, jadi satu aja. Jadi bahwa terlihat ada meja guru di situ, terlihat ada peralatan atau mejanya anak di situ, nggak apa-apa, jadi satu. Sebentar ya. Baik Pak Marsal, nanti kalau seandainya ada hal-hal yang perlu ditanyakan boleh WA saya. Ya. Baik, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, sekali lagi terima kasih untuk perhatiannya para lembaga. Ada 9 lembaga, dari Melati Indah, dari Lili, Cahaya, Kemuning, Dahlia, Bougainville, Cempaka, terus ada Dahlia lagi dan Permata Hati. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi pemicu buat sekolah untuk lebih bersemangat ya, apalagi dibantu nanti dengan Pak Marsal. Sekali lagi mohon maaf lahir batin, kalau ada hal-hal yang kurang paham boleh nanti WA saya. Oke. Terima kasih banyak Bu Meti. Sama-sama. Ya semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih buat Diana yang udah memfasilitasi pertemuan hari ini. Ya, terima kasih ya Bu Diana ya, Pak Marsal. Assalamualaikum. Ini nomor WA Bu Meti berapa?